Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Smandaners, welcome back to podcast Smanda Smart. Dan masih bersama saya, Caca Ramadhani. Oke, jadi di podcast kali ini sedikit berbeda nih teman-teman. Kalau biasanya kita kedatangan narasumber dari siswa-siswi Smanda, kali ini kita kedatangan narasumber dari alumni SMA Negeri Sragen. Halo, selamat pagi Mas Kakak. Halo, selamat pagi. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Oke, nah gimana nih perasaan Mas Kakak kembali lagi ke Semanda? Bukan sebagai murid ya, melainkan sebagai alumni yang berprestasi yang membawa nama Semanda ke Undip ya Mas ya? Oke. Perasaan aku bangga banget sih, bangga karena bisa kesini lagi, bisa ketemu guru-guru yang udah aku kangenin banget. Waduh. Oke, gimana nih perasaan Mas Kakak setelah keterima di Undip nih? Perasaan aku senang banget karena bisa mencapai ekspektasi yang aku harapin juga dan bisa ngebanggain orang tua. Oke, Mas Kakak nih di Undip ambil prodi apa nih Mas? Aku di Undip ambil prodi sastra Inggris. Wow, keren banget ya sih teman-teman, ambil prodi sastra Inggris ya. Iya. Nah, untuk masuk ke Undip sastra Inggris itu mapel yang digunain apa aja nih Mas kalau boleh tahu? Nah, yang digunain itu yang pasti bahasa Inggris, terus karena aku dari IPS jadi diambil dari matkul-matkul yang ada di IPS juga. Oke, jadi selain bahasa juga mata pelajaran yang ada di IPS juga ya? Iya. Oke, nah Mas Kakak ini tipe siswa yang ambis banget gitu gak sih Mas? Aku sebenarnya enggak, aku tipe siswa yang santai-santai sebenarnya. Santai-santai tapi masuk SNBP nih guys. Oke, jadi santai-santai gitu ya, tapi tetap belajar ya Mas? Ya, pasti. Nih kalau boleh tahu nih Mas, metode belajar yang digunain Mas Kakak nih kayak gimana nih? Metode belajar yang aku sebenarnya belajar juga kayak siswa-siswa yang lain. Kalau belajar mendekati UTS sama UAS, sebenarnya juga seperti itu aja. Oke, Mas Kakak ini kan dulunya ikut ekskul basket ya? Ya. Nah, itu pernah nggak sih mengganggu sama, maksudnya kayak mengganggu pelajaran gitu antara latihan dan antara waktu belajar? Oke, karena basket itu dimulai dari sepulang sekolah, jadi sebenarnya nggak ngeganggu sih. Oh, jadi nggak ganggu juga ya? Iya. Nah, cara membagi waktu belajar nih Mas Kakak, gimana sih caranya? Nah, waktu belajar tiap habis basket biasa malam hari habis basket, habis setelah ngelakuin aktivitas yang lain baru belajar. Oke, selama belajar itu Mas Kakak pernah nggak sih merasa bosan kayak gitu? Bosan itu pasti dan aku kalau bosan bakal ngeluangin waktu, aku berhenti belajarnya dulu dan mungkin ngabisin waktu sama keluarga. Oke, ada nggak sih hal yang perlu disiapin nih Mas Kakak sebelum kita ke dunia perkuliahan? Pastinya sangat berbeda ya Mas dengan dunia sekolah itu. Aku pribadi nyiapin yang pasti mental, karena di kuliah nanti kita bakal ketemu banyak orang baru dan dari berbagai daerah, dari berbagai logat dan karakter mereka masing-masing. Jadi karakter yang berbeda juga ya Mas ya. Jadi kita mau nggak mau juga harus beradaptasi dengan teman yang baru juga ya Mas. Iya. Oke, pastinya sangat penting itu menyiapkan mental juga ya. Oke, nah untuk tadi kan ngomong-ngomong kan Mas Kakak ini kan masuk Undip lewat jalur SNBP ya Mas ya. Nah, syarat-syarat untuk masuk ke jalur SNBP itu seperti apa? Nah, syarat-syarat untuk masuk ke jalur SNBP yang perlu diperhatiin itu nilai rapot dari semester 1. Jadi kita harus nyiapin dari awal banget di semester 1, nilai kita itu harus stabil sampai semester 5. Oke, jadi harus disiapin juga dari kelas 10 ya Mas? Iya. Oke, nah tadi kan Mas Kakak kan bilang ambil prodi sastra Inggris ya? Iya. Nah, dari sekian banyaknya prodi, kenapa sih Mas Kakak ini sangat tertarik dengan prodi sastra Inggris ini? Apakah dari kecil udah pengen gitu nantinya besarnya mau kuliah ambil Inggris ya gitu? Tujuan pertama karena aku pengen
Sebenarnya dari awal banget aku udah suka pelajaran bahasa Inggris, dan mungkin karena pengen juga bisa kuliah di luar negeri juga dan bisa bahasa Inggris yang lancar gitu. Oke, nah untuk sastra Inggris sendiri itu setiap mapel apakah menggunakan bahasa Inggris kayak gitu? Iya. Oh iya, Yes. agak berat juga ya Mas ya. Mas Kakak pernah nggak sih di pikiran tuh kayak merasa bosen gitu tiap hari pakai bahasa Inggris gitu? Apakah ya tiap hari bicara sama temannya juga pakai bahasa Inggris? Kalau selama ini belum bosen sih, karena aku enjoy untuk menikmatinya. Oh, jadi menikmati banget ya Mas. Ya. Oke, apa sih yang menjadi culture shocknya Mas Kakak nih pas awal-awal masuk kuliah gitu? Pas awal-awal masuk kuliah, yang pertama itu pas aku pindah ke Semarang, jadi lebih tepatnya di Tembalang, itu panas banget, lebih panas daripada Sragen. Jadi shock banget gitu ya Mas, saking panasnya gitu. Ya, jadi itu panas banget. Dan kedua, macet tiap pagi karena banyak anak mahasiswa berangkat kuliah, jadi itu pasti jalan-jalan macet banget. Terus juga ada yang ketiga, ketemu orang-orang baru yang punya karakternya yang Sedikit berbeda dari Iya. orang-orang Sragen gitu ya Mas ya. Oke. Oke. Nah, yang menjadi motivasi Mas Kakak nih untuk untuk ke Undip gitu. motivasi aku yang salah satunya yaitu orang tua, karena aku nggak mau membebani orang tua juga untuk bisa kuliah. Jadi aku juga cari beasiswa, salah satunya dapat alhamdulillah KIP kuliah. Wow, susah nggak sih Mas sorry kayak gitu? Sebenarnya Ada tesnya juga kan? ya, ada wawancaranya juga. Jadi tetap suka juga ya Mas ya. Oke. Oke, ngomong-ngomong kan tadi Mas Kakak bilang Mas Kakak ini di Undip beasiswa KIPK juga ya Mas? Iya. Susah nggak sih Mas nyari KIPK kayak gitu? Dapat KIPK itu susah gampang, karena yang salah satunya karena kalau kita udah dapat kartu KIP dari SMA, kita udah dapat beasiswa KIP di SMA, kita bakal lebih punya peluang lebih besar. Lalu kita juga harus nyiapin dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk daftar di KIP itu nanti. Oke, jadi kayak gitu kan juga ada tesnya nggak sih Mas? Ya, tesnya itu bakal tes wawancara. Setelah kita keterima di universitas, kita bakal tes wawancara bersama dengan daftar ulang nanti. Oke, nah kalau nyari KIPK nih Mas, itu KIPK dulu baru masuk kuliah, apa masuk kuliah dulu baru nyari KIPK? Nah, dapat KIPK itu harus bersamaan waktu kita daftar kuliah. Jadi waktu SNBP kita juga harus mensinkronkan ke akun KIP kita juga. Oh, jadi barengan gitu ya Mas? Iya. Oke. Nah, aku tuh juga mau ambil sosum tau Mas. Oh, apa tuh? Ikom. Telkom. Iya, tapi ini kan aku kan ini dari ranah IPA ya Mas ya kayak gitu. Nah, bisa nggak sih nanti SNBP atau SNBT-nya itu linjur ya gitu? Sebenarnya bisa atau enggak itu bisa, tapi kita harus yakin nih Iya. sama nilai ini yang Oke, jadi nilai kita juga yang di ranah IPS juga harus tinggi ya Mas? ya. Oke, nah dulunya kan Mas Kakak ini ambil di SMA jurusan IPS ya Mas? Iya. Itu kenapa nggak ambil IPA gitu? Dari mayoritas orang kan pasti bakal, waduh IPA nih keren gitu. Aku ambil IPS karena aku menghindari mata pelajaran di IPA yaitu yang menghitung-hitung, Oke, jadi matematika. lebih suka bahasa Inggris ya daripada ngitung-ngitung matematika gitu ya Mas? Oke, setiap orang kan juga pasti punya kelebihan masing-masing ya Mas ya. Oke, ngomong-ngomong soal keluh kesah nih Mas Kakak, ada gak sih? Pastinya ada sih keluh kesah Mas Kakak nih selama masuk dunia perkuliahan. Iya. Keluh kesah aku karena ini baru semester 1 ya. Mungkin jadi jadwal aku itu belum padat-padat banget. Jadi sebenarnya masih cukup menikmati. Oke, masih enjoy gitu ya Mas ya. Tapi nanti ujung-ujungnya juga pusing Mas. Ya, kalau udah mendekati skripsi. Oh. Baru awal udah bahas skripsi nih. Berat banget ini.
Oke, jadi kalau kesannya masih belum muncul ya Mas ya, belum sepenuhnya masih enjoy gitu ya. Oke, nah untuk pesan buat adik-adik nanti nih Mas, yang pasti mungkin bakal mengikuti jejak Mas Kakak masuk sastra Inggris Undip. Pesan aku yang buat adik-adik semua, harus semangat terus buat mengejar apa yang diinginkan, dan buat yang ngerasa kalau kuliah itu berat, kuliah itu butuh yang biaya yang dibutuhin dan takut untuk memberatkan orang tua. Jadi kayak aku tadi, aku dapat beasiswa KIP kuliah yang bisa ngebantu aku buat lanjut kuliah tanpa Iya gitu ya. ya Meringankan juga. meringankan beban orang tua. Oke, jadi kita juga harus diimbangi dengan niat ya Mas. Kalau dari awal niatnya kita juga udah mau banggain orang tua, mau masuk kuliah, pasti ada aja jalannya ya Mas. Oke, cukup sekian ya teman-teman bincang-bincang kita pada podcast kali ini dengan Mas Kakak. Terima kasih ya Mas Kakak udah mampir di podcast Manda kali ini. Sukses selalu ya Mas ya. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Caca Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.